Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengaruh pengembangan inovasi pendidikan terhadap kurikulum. Dan pembahasan pertama akan disampaikan oleh Saudara Lalan Ruslandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pengembangan inovasi pendidikan terhadap kurikulum. Yang pertama ada tujuan pendidikan. Inovasi pendidikan dalam bidang kurikulum tidak berhenti hanya dalam permasalahan di atas saja. Dengan melihat konsep dan kerangka kurikulum, dapat diketahui mengenai arah atau tujuan pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum harus senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, agar peserta didik juga dapat dengan mudah menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Setiap negara mempunyai cara berbeda dalam mendefinisikan tujuan pendidikan. Namun begitu, semua pasti mengarah pada satu tujuan, yakni membuat manusia cerdas, terapan, berakhlak, dan menjadi warga negara yang baik. Tujuan pendidikan ada terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tujuan pendidikan nasional. Indonesia sebagai negara berdaulat juga memiliki tujuan pendidikan tersendiri yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Pasal 31 Ayat 5 yang intinya tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, sehat, kreatif, cakap, mandiri, dan menjadi manusia yang cerdas. Yang kedua ada tujuan pendidikan menurut UNESCO. Sebagai organisasi pendidikan dunia, UNESCO mendefinisikan tujuan seperti berikut. Learning to know, artinya belajar untuk mengetahui. Learning to do, belajar untuk melakukan. Learning to be, belajar untuk menjadi. Learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas yaitu evaluasi pembelajaran. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi berarti penilaian. Sedangkan evaluasi menurut Suharsimi Arikunto adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Adapun fungsi utama evaluasi yaitu menelaah suatu objek atau keadaan untuk mendapatkan informasi yang tepat sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Jadi disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses mendeskripsikan, mengumpulkan, dan menyajikan suatu informasi yang bermanfaat untuk
pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Adapun tujuan evaluasi yaitu untuk mendapatkan informasi yang dapat memberikan gambaran tentang hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukannya. Dengan gambar tersebut, guru sebagai perencanaan program dan pelaksanaan program pembelajaran dan melakukan evaluasi akan dapat mengambil keputusan untuk menentukan tindakan apa yang paling tepat guna memperbaiki proses pembelajaran atau tugas sebagai pendidikan. Keputusan tidak terlepas pula dari fungsi evaluasi, yaitu memberikan umpan balik kepada guru untuk memperbaiki kegiatan pembelajarannya serta dapat menempatkan anak didik sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, memberikan umpan balik kepada murid untuk memberikan cara belajarnya sehingga akan dapat meningkatkan kemampuan dalam menyerap bahan ajar semaksimal mungkin. Memberikan informasi kepada orang tua tentang kemajuan kemampuan anaknya dalam kegiatan belajarnya sehingga dapat memberikan bantuan atau dorongan untuk belajar lebih baik lagi di rumahnya. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang strategi pembelajaran. Yang pertama ada pembelajaran kontekstual. Contextual teaching learning merupakan konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan nyata, sehingga peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bermain peran, role playing. Melalui bermain peran, peserta didik mencoba mengeksplorasi hubungan-hubungan antar manusia dengan cara memperagakan dan mendiskusikannya. Yang ketiga, pembelajaran partisipatif atau participative teaching and learning merupakan model pembelajaran dengan melibatkan peserta didik secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Yang keempat, belajar tuntas, mastery learning. Belajar tuntas banyak diimplementasikan dalam pembelajaran individual. Sistem belajar tuntas mencapai hasil yang optimal ketika ditunjang oleh sejumlah media, baik hardware maupun software. Yang terakhir, pembelajaran dengan modul, modular instruction. Modul adalah suatu proses pembelajaran mengenai suatu satuan bahasa tertentu yang disusun secara sistematis, operasional, dan terarah untuk digunakan oleh peserta didik disertai dengan pedoman penggunaannya untuk para guru. Sekian yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Materi bahan ajar. Dari beberapa sumber buku menyatakan bahwa bahan ajar merupakan suatu bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut National Center for Competency Based Training 2007, pengertian bahan ajar adalah segala untuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Menurut Ellington dan Rice 1997 mengelompokkan jenis bahan ajar berdasarkan bentuknya. Mereka mengelompokkan jenis bahan ajar tersebut ke dalam 7 jenis. Pertama, bahan ajar cetak dan duplikatnya, misalnya handouts, lembar kerja siswa, bahan belajar mandiri, bahan untuk belajar kelompok. Kedua, bahan ajar display yang tidak diproyeksikan, misalnya flipchart, poster, model, dan foto. 3. Bahan ajar display diam yang diproyeksikan, misalnya slide, film strip, dan lain-lain. 4. Bahan ajar audio, misalnya audio disc, audio tapes, dan siaran radio.
5. Bahan ajar audio yang dihubungkan dengan bahan visual dia, misalnya program slide suara, program Flash-Strip bersuara, tab model, dan tab realia. 6. Bahan ajar video, misalnya siaran televisi dan rekaman video tab. 7. Bahan ajar komputer, misalnya komputer assisted instruction dan komputer based tutorial. Di sisi lain, Rowntree 1994 memiliki sudut pandang yang sedikit berbeda dengan kedua ahli di atas. Dalam mengelompokkan jenis bahan ajar ini, menurut Rowntree, jenis bahan ajar dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok jenis bahan ajar berdasarkan sifatnya. Pertama, bahan ajar berbasis cetak, termasuk di dalamnya buku pamflet, panduan belajar siswa, bahan tutorial, buku kerja siswa, peta, chart, foto, bahan dari majalah dan koran, dan lain-lain. Bahan ajar yang berbasis teknologi seperti AudioCAD, siaran radio, slides, Flash-Strip, film, video, kaset, siaran televisi, video interaktif, komputer based tutorial, dan multimedia. Ketiga, bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek seperti kit science, lembar observasi, lembar wawancara, dan lain-lain. Keempat, bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, terutama untuk keperluan pendidikan jarak jauh, misalnya telepon, handphone, video conferencing, dan lain sebagainya. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.